Welcome to Ecclesias Podcast. Wih, kompak ya hari ini. Iya kok Paduan suara ya. Kan kita selalu kompak loh sama. Emang kita lucu. pernah nggak kompak? Oke. Emang chemistry kita tuh chemistry lagi. Oh, iya? Emang kuat banget gitu loh. Terbangun ya. Kita nggak usah kenalan lagi lah ya, udah kenal semua Udah kenal. kok. Kayaknya bosen juga kayaknya kalau Iya. tiap minggu. Hai guys, namaku Kesia, namaku Ivana. Kayaknya Iya. bosen juga gitu. Terus perkenalan pembicara lagi. Saya Arumi gitu Suaranya kan ya. ya. suaranya juga pancet gitu-gitu aja. Iya, kalau nggak ada yang beda berubah, kan masih lucu-lucu gitu. Oh, mau berubah bisa nih. Oh coba Suara yang lain. jangan nanti jadi nggak kenalan. Tak kenal maka tak sayang. So sweet. Kamu- Oke, bahas apa kita hari ini? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya hampir semua orang itu pernah mengalami loh. Say. Oh iya, masa? Pasti Apa? lo juga sering alami juga sih. Sering ya. Tergantung situasi kondisi. Jadi kita hari ini akan membahas tentang stres dan anxiety. Berat banget, guys. Kayak siapa sih orang yang nggak pernah stres di dunia ini? Bener, aku aja kayak sekolah aja ya stres loh. Iya. Tapi bener, ada Iya. riset loh yang ngomong. Lupa ya lo saya ngomong dari riset mana ya. Pokoknya baca satu artikel, ada satu lembaga riset tuh ya. Anak-anak Gen Z, anak-anak generasi milenial yang hidup di zaman teknologi berkembang, itu tingkat stresnya tinggi. Bahkan dari anak-anak TK, SD itu sudah stres tinggi, apalagi di kota-kota besar. Karena Gitu. tuntutannya mungkin udah tinggi gitu ya. Dan kemudian daya juangmu itu nggak se-struggle zaman-zaman dulu. Kalau zaman dulu itu Iya. yang TV cuman satu channel, dan itu kalau jam berapa tuh udah Betul. burem gitu ya kan. Kalau sekarang kan mau jam berapa nggak ada TV pun nggak masalah ya kan, ada Netflix dan segala macam. Iya, kayak sekarang itu banyak jalan menuju Roma gitu ya istilahnya. Jadi kita itu kayak betul. dipacu buat Menjadi manja. bisa Oh gitu. enggak salah, dipacu untuk bisa kayak orang lain juga. Oke, ya. Tapi guys, berbicara dengan stres dan anxiety ini, udah bener nggak sih ini pengucapannya? Bener anxiety. Wes. Sebenarnya tuh ada orang yang ngelakuin healing gitu, tapi bener nggak sih ngelakuin healing itu udah jalan yang tepat belum sih? Nah, itu tergantung dia healingnya ngapain dulu ya kayaknya. Jadi daripada kepo-kepo lama-lama, Iya. kayaknya kita langsung masuk ke dalam pertanyaan biar dapet deh setiap kekepo-kepoan kita gitu. Langsung aja cus. Tapi Mm-mm. sebelum Tapi lebih dalam dulu. lagi, kita mungkin harus mengetahui perbedaan dulu deh, perbedaan stres dan Oh, iya, anxiety betul. gitu. Karena kan kebanyakan orang tuh sering mengaitkan kedua hal tersebut gitu loh. Kayak ada yang kurang tahu atau belum memahami lebih dalam lagi gitu. Jadi harus dijelasin dulu perbedaannya. Ya, jadi memang hasil akhirnya, maksudnya dampaknya yang keluar tuh sama gitu ya. Orang-orang yang mengalami kecemasan sama yang stres tuh kelihatannya sama gitu. Tapi memang beda sih. Bedanya adalah kalau stres tuh sebenarnya respon tubuh yang normal terhadap segala jenis perubahan yang ada di luar dirinya. Ya, jadi ini menurut pakar psikologi, jadi mendefinisikan stres itu sebenarnya ketika ada satu perubahan situasi di luar dirinya yang bisa didiagnosa atau dikenali oleh tubuh kita itu sebagai ancaman dalam tanda kutip, maka muncullah yang namanya stres. Jadi penyebabnya pemicunya itu berasal dari luar. Tapi kalau anxiety itu adalah satu perasaan yang terjadi, yang ada itu berasal dari diri kita. Maksudnya respon tubuh atas sesuatu yang terjadi dari dalam diri kita. Jadi boleh dikatakan pertama orang mungkin mengalami tekanan dulu, stres dulu. Ketika sudah stres, responnya adalah anxiety salah satunya. Salah duanya ya macam-macam yang lain-lain ya kan, cemas, gelisah dan lain sebagainya gitu. Jadi anxiety itu tumbuhnya dari dalam diri, tapi kalau stres itu dipengaruhi dari kondisi di luar kita. Jadi kedua hal tersebut itu berbeda. Tuh, sangat berbeda. Tapi berhubungan ya. Yes. Terus loh, bagaimana cara kita mengetahui kalau diri kita itu sedang mengalami stres atau anxiety? Karena kan
apa ya, zaman sekarang ini dengan banyaknya teknologi itu banyak orang itu yang langsung self diagnose ke dirinya gitu loh. Cari di Google gejala-gejalanya apa, nanti kalau relate dikit, wah aku ini nih kayaknya kan. Karena Iya. banyak ya di luaran Kayaknya di ya. aplikasi TokTok itu sih sering. Iya, iya. Nah gitu loh. Jadi kan kayak banyak orang yang self diagnose gitu loh sekarang. Lah terus loh apakah dengan pergi ke psikolog itu bisa membantu kan biar kita mendapatkan jawaban yang pasti? Ya, jadi iya sih, cara mengetahui kita lagi stres tuh gampang dan banyak. Kalau Ya. hatimu nggak bahagia, ya dicari tahu aja ada sesuatu yang kamu pikirin nggak. Kalau kamu lagi susah tidur, insomnia, nah maybe ada yang kamu lagi pikirkan nih, cemaskan, atau punya sakit mah nggak, Aduh, punya nih maggot aku dan segala marah. macam. Nah, karena gini, stres itu ketika ini stres ya, itu ketika kamu stres kambuh lagi kayak orang Emah sakit kamu jiwa loh ya. gitu ya, kayak emah gitu. Kalau orang lagi dalam kondisi stres, itu pasti akan berdampak kepada tubuhnya, yaitu tadi entah mah dan segala macam. Dan jangan lupa, orang yang kena kanker, perkembangan kanker itu menjadi lebih menjalar cepat ketika orang itu berada dalam kondisi hati yang tidak baik. Gitu. Jadi harusnya bisa sih self diagnose. Tapi kalau misalkan lebih spesifik ke psikolog atau ke konselor, itu kita akan lebih dibantu lagi ini apa gitu, dan mungkin dicari tahu apa sih yang membuat kita sampai mengalami stres dan mengalami anxiety dan sebagainya itu tadi gitu. Jadi apakah pergi ke psikolog itu membantu? So far membantu ketika psikolognya niat ya. Ada ya psikolog nggak niat ya, yang cuman kasih obat-obat psikiater gitu. Pada dasarnya orang stres itu kan butuh teman ngobrol sebenarnya, butuh teman berbagi. Tapi nggak semua orang kan bisa kita bagi pergumulan kita. Jangan-jangan orangnya nggak bisa dipercaya. Itu sebabnya banyak orang yang lagi stres suka mendatangi orang-orang yang memang udah ahli. Nah gitu dia. Jadi konselor, psikolog, psikiater, kalau memang tingkat kecemasan dan stresmu itu benar-benar nggak bisa kamu cover sendiri, nggak bisa kamu handle sendiri, pergi ke ahli-ahli itu sudah pasti membantu. Oke, baiklah. Jadi mungkin kalau tingkat stresnya masih dalam rata-rata normal yang masih bisa diatasi sendiri mungkin nggak apa-apa gitu ya lo self diagnose. Tapi mungkin kalau sudah dalam taraf yang mungkin parah banget kan, masalah psikologis itu kan banyak tuh loh, ada bipolar dan lain-lain yang mungkin itu PTSD ya ya, jatuhnya stres juga tuh. nggak baik kan Itu butuh kalau self diagnose. Nah mungkin kalau sudah dalam taraf-taraf yang berat mungkin ya segera cari penanganan. iya nggak boleh ya self diagnose. Jadi mungkin kalau sekedar Iya. stres doang itu nggak apa-apa. Ya kayak kamu misalkan sakit kan, ketika sakit terus kemudian sakitnya apa diobatin apa, Oh, iya. ya sakitnya sakit asma diobatinnya obat mah. Ya kayak gitu jadinya. Iya, Kalau iya, self diagnose ya nggak apa-apa sih, tapi ya salah obat ya kacau. misalkan kita sakit Iya. kepala, ya kalau gitu nggak apa-apa lah, cari di apotik obat-obat Iya, kayak tertentu. demam gitu ya. Kalau yang lebih parah lagi ya mungkin Kantong kering. Aduh. itu butuh penyakit asupan. yang sangat menyakitkan gitu loh. Nggak bisa Tidak ada ditangani. obatnya. Oke. Tapi berbicara soal ya stres-stres gitu kayak Soal stres-stres. melalui pengalaman pribadi, aduh kasus lagi. Tapi ini bukan hanya pribadiku saja sih, tapi pribadi masing-masing juga lah ya. Pasti kan terkadang kesibukan itu kan sering nimbulin stres kan. Jadi stres yang berlebihan gitu loh. Udah kayak diatasi, setiap muncul tuh diatasi gitu. Tapi sering muncul lagi gitu. Nah dari situ tuh kayak caranya buat ngatasi stres itu yang ampuh itu gimana sih lo? Cara yang ampuh untuk mengatasi stres. Betul. Cara yang ampuh untuk mengatasi stres adalah mengelola diri. Ya. Oke. Jadi orang-orang yang stres itu, kenapa dia merasa stres? Karena dia merasa bahwa semua itu seperti beban dan tanggung jawab itu tertumpu ke dia.
gitu. Jadi tertekan sendiri karena dia punya masalah, tapi dia nggak punya problem solvingnya gimana gitu, nggak punya jalan keluar, nggak bisa tanya ke siapa juga, nggak tahu bagaimana cara tanyanya, ya kan? Nah, sehingga beban itu kita bawa sendiri. Padahal Alkitab kan sudah ngomong toh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan sendiri nggak minta kok kita menanggung semua beban pergumulan kita sendiri, enggak. Tuhan sendiri bilang kasih ke aku nih, kasih ke aku. Jadi kenapa orang bisa stres? Saya nggak mau ya menghakimi orang ya. Tapi salah satunya adalah karena dia mengkhawatirkan apa yang dia alami. Dia mengkhawatirkan apa yang menjadi bebannya, dan dia tidak ingin menyerahkan dan membagikan itu kepada Tuhan. Nah, kamu kan punya Tuhan, nah bagilah bebanmu kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, stres itu juga bisa muncul karena jenuh kegiatan yang berulang tiap-tiap hari atau berada di satu ruangan tertentu. Nah, caranya adalah kelola ritme badan. Nah, salah satu cara mengatasi stres yang paling baik itu sebenarnya adalah olahraga loh. Wah, ini siapa nih? Mulai sekarang kita harus push up 10 kali tiap hari. Kayak kita setiap hari harus olahraga. Kenapa sih harus olahraga? Coba dicari tuh artikel-artikel tuh yang kesehatan ya. Karena olahraga itu ternyata melepaskan satu hormon dari dalam tubuh kita tuh namanya endorfin. Ya. Dan endorfin itu adalah hormon yang mengantar perasaan yang baik. Jadi membuat hati itu lebih bahagia gitu loh. Kita kadang nggak sadar kalau misalkan olahraga, tapi setidaknya ada sesuatu yang lepas gitu, ada sesuatu yang lepas. Nah, jadi cara mengatasi stresnya olahragalah, jangan main game terus. Tambah makin stres ya nanti kalau kalah loh. Iya betul, aku merasa aku gagal dalam kehidupan nyata. Aku gagal dalam kehidupan game, aku gagal juga nanti gitu. Semuanya malah aku gagal. Nanti stres. Jadi kemudian lakukan hobi-hobi yang menyenangkan kamu ya, dan segala sesuatu yang sifatnya membebaskan tubuhmu dan dirimu dari ruangan-ruangan yang tertutup. Gitu. Dan jangan lupa berdoa. Oh iya, itu tidak boleh tertinggal berdoa. Tuhan tetap nomor 1. Tuh. Ketika hatiku podcast kawan-kawan ini bukan vokal grup. Oke. Ketika menghadapi suatu pergumulan besar, kan terkadang itu kita sampai kepikiran terus overthinking. Nah, itu biasanya kan bisa menyebabkan orang nggak bisa tidur di malam hari. Terus katanya merasa anxiety. Bagaimana cara menyikapi hal ini? Kalau sebelumnya kan kita bahas bagaimana cara mengatasi stres. Kalau ini bagaimana cara kita menyikapi anxiety? Gitu loh. Hampir-hampir sama sih, karena stres kan juga menghasilkan kecemasan ya, dan kecemasan itu kan membuat orang jadi sakit, orang jadi nggak bisa tidur, orang jadi mikir gitu kan. Terus kemudian ya, dan banyak hal yang lain. Nah, cara menyikapinya ya jangan sampai stresmu itu kemudian menjadi anxiety. Jadi pikiran kita itu perlu dikelola. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya apa yang maksudnya gini, cara kerja otak kita tuh kadang cepet gitu loh. Iya toh, kan cepet banget. Nah, hal-hal kayak gitu tuh bisa dicegah loh. Jadi ketika misalnya mulai stres, ayo kita mengisi otak dan pikiran kita tentang hal-hal yang lain gitu. Langsung dialihkan. Tanggung jawab. Lah kalau perempuan tuh kalau suka cemas tuh yang ada duduk diem ngelamun, merenggut mukanya jelek gitu. Langsung overthinking gitu. Nah, Susah tidur. Nah, hal-hal begitu cara menyikapinya tidak ada cara yang lain selain melawan. Itu adalah bentuk-bentuk kalau sisi kita dari sebagai orang Kristen tuh ya, itu tuh bentuk-bentuk cara kuasa kegelapan itu berusaha untuk membuat kita menjadi melupakan Tuhan. Diisi pikiran kita dengan hal-hal yang yang kayak gitu itu, sehingga daripada takes time untuk mikir, daripada takes time untuk berdoa, lebih baik takes time untuk mikirin ini terus solusinya gimana, dan kamu akan tetap cemas. Jadi nggak ada cara yang lain selain
lawan. Oke, baiklah. Lah terus loh, tapi kan ada orang itu yang bilang kayak kalau emosi itu harus diterima. Terus Emosi harus diterima. Iya, harus diluapkan juga. Karena kan lo pernah tahu nggak ya ilustrasi yang kayak misalnya dia gelas, terus ada emosi yang tapi dia itu ditumpuk-tumpuk terus gitu, karena nggak dipikirin atau apa gitu. Akhirnya kayak suatu saat itu bisa meluber gitu toh lo. Nah, kalau kayak gitu itu gimana lo? Apakah kita harus tetap melawan dan tidak menerima perasaan itu atau gimana kan? Karena katanya kan harus sekali-sekali emosi itu diluapkan, itu nggak apa-apa. Kalau lagi sedih ya luapkan aja kesedihan, itu nggak apa-apa gitu. Lihat-lihat bentuk meluapkannya. Jadi ketika kita meluapkannya dengan cara-cara yang negatif, ya tentu saja itu nggak benar ya. Misalkan terus kemudian banting barang, Oh iya. ya terus kemudian abusive, self harm. Bener sih, bener juga pertanyaan Keisha bagus nih. Ada orang-orang stres, ada orang-orang yang anxiety terus kemudian sampai self harm toh karena dia itu gitu. bingung mau meluapkannya kemana. Nah kalau sudah seperti itu udah mulai nggak bener. Stres itu harus dikelola. Stres itu nggak bisa dihilangkan sih ya. Ya bisa dihilangkan lah. Tapi lo suka dengan kata stres itu dikelola. Jadi namanya manusia hidup tuh nggak mungkin gak ada tekanannya, iya toh. Semua kita pasti ada tensionnya. Nanti kalau nggak mau punya tension apa-apa dalam hidup ini, ya berarti kita udah mendekati sorga nih. Udah selesai semua, mengerjakan semua. Kita pasti dikasih project lah sama Tuhan ketika hari-hari hidup kita. Mau berapapun umur kita, setiap hari itu dalam proses pendewasaan tuh mesti ada projectnya. Nah, dalam mengerjakan project-project dari Tuhan itu udah pastilah kita stres. Misalkan anak yang lulus kuliah, ya toh, anak yang lulus kuliah itu tuh kadang-kadang pikirannya masih bocah kan. Bocah tuh dalam artian yang dia tahu adalah belajar. Terus kemudian kalaupun dia kos, ya dia akan cari makan gitu, beli di luar, lalu kemudian kembali ke kos dan mengerjakan tugas. Udah seputaran itu. Nah ketika si anak kuliah ini udah graduation dan kemudian mulai bekerja, nah dia akan mulai dapat gaji dan mungkin papa mamanya akan stop kasih dia uang. Sehingga dia harus mikir, kalau dulu-dulu waktu kos tuh dia kan mulai makan apa suka-suka hati gua, kan ada mama yang kasih duitnya kan. Tapi kemudian ketika kita udah mulai kerja, udah mulai mikir nih, bentar, udah mulai umur, udah harus punya asuransi, harus nabung. Harus kasih orang tua maybe, terus kemudian mulai ada kebutuhan-kebutuhan, bayar ini dan itu dan lain sebagainya, mulai punya tanggungan. Nah disitulah berarti makan gak bisa yang mahal, makan yang murah-murah. Nah stres akan datang pada saat-saat seperti itu. Kelihatannya simple tapi itu cukup annoying kita gitu. Nah proses-proses itu yang tadi ku maksudkan sebagai satu proses, satu project dari Tuhan. Itu project dari Tuhan loh. Untuk apa? Supaya kita menjadi mature, jadi orang-orang yang dewasa. Dewasa gak umur kita tok makin tua, tapi karakter kita, mental kita, pikiran kita udah mulai jangka panjang gitu, memikirkan hal-hal yang di depan. Nah jadi disitulah nanti potensi stres-stres itu ada. Nah ketika kita bisa mengelola itu menjadi sebuah tanggung jawab dan sebuah kedewasaan, gak akan abusive. Tapi kalau misalkan kita merespon stres itu dengan cara konfront, maka ya udah pasti kita akan melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi stres itu harus dikelola, kecemasan itu harus dikelola. Ada timing-timing tertentu karena gini, cemas tuh kalau bahasa Alkitab tuh khawatir ya. Tuhan kan ngomong, siapa sih yang umurnya bisa nambah 1 tahun, 1 hasta ketika dia bisa stres? Seandainya anxiety itu adalah kolagen, kolagen buat muka kita, ya toh. Maka kita awet muda, nggak apa-apa. Kamu cemas-cemas terus setiap hari nggak masalah gitu. Tapi ketika cemas itu justru membuat kamu makin keriput, ya berarti kan percuma ya.
gitu. Oke. Jadi harus dilawan, harus dikelola. Semua jenis tekanan dalam hidup kita itu harus kita responi dengan cara yang dewasa, harus dengan cara yang di dalam Tuhan, bagaimana cara mengelolanya. Salah satunya adalah dengan berpikir logis, dengan berpikir panjang, dengan banyak sekali hidup di dalam kehidupan doa kita yang benar. Nggak semua kita pikirin sendiri, karena ketika kita bersandar kepada kekuatan kita, ya nggak akan ada yang bisa kita kerjakan. Oke. Begitu. Luar biasa. Jadi segala sesuatu itu perlu dikelola ya rasanya. Betul. Mie instan aja perlu dikelola biar jadi mie jadi gitu loh. Biar dia aduk-aduk aja ya kan mengelolanya. Apalagi kehidupan nih. Sangat perlu dikelola kalau itu. Dalam banget nih. Nih loh, jadi apakah kejadian-kejadian dalam hidup kayak dari pengalaman masa kecil yang buruk, dari pola asuh orang tua yang abusive, bahasanya ya, yang keras gitu, dan lain-lain itu bisa memengaruhi seseorang dalam mengelola stres dan anxiety nggak sih lo? Kalau mengelola mungkin lebih kepada teladan ya, bagaimana cara orang tua kita mengelola stres itu yang diteladankan ke kita, bisa jadi karena lingkungan kan. Tapi kejadian-kejadian dalam hidup kita itu bisa mempengaruhi tingkat stresmu. Itu yang paling penting. Jadi ketika ada orang tua yang tidak siap punya anak, ya kan? Ada orang tua yang kemudian memperlakukan anaknya dengan melihat anaknya itu seperti enemisnya dia. Aduh, harus ngurusin anakku lagi. Apalagi ketika anaknya udah mulai SD, udah mulai SMP, udah mulai bantah, ya kan? Orang tua yang awalnya emang gak siap dan gak bertumbuh dewasa seiring berjalannya waktu tuh bisa melihat anaknya tuh sebagai musuh dia, rival dia. Nah, itu bisa menimbulkan stres kepada anaknya. Makanya anak-anak itu bisa mengalami stres. Stres ini bisa datang dari banyak hal sih. Dari banyak hal. Pola asuh, aku setuju kalau itu bisa menimbulkan stres. Kalau anak dari kecil dipukul tapi gak pernah diapresiasi, dia bertumbuh pasti dengan banyak sekali tekanan dalam hidupnya gitu. Nah, tapi mengelola stres dan mengelola kecemasan itu, anxiety itu berasal dari bagaimana kita itu punya kesadaran diri dan punya kedewasaan untuk melakukannya, mau mulai melakukannya. Biarpun kita masih muda, kita tahu bahwa cara orang tuaku meluapkan stresnya begini, nggak bener nih. Kita punya cara yang lain. Kita tahu bagaimana caranya mengelola stres kita. Nah, itu akan membuat kita menjadi bijak. Gitu. Jadi orang tua yang bijak yang tahu bagaimana cara mengelola stresnya akan mengajarkan pola asuh yang baik untuk anak-anaknya. Gitu. Jadi memang relate ya, bagaimana orang tua diperlakukan, demikian juga dia memperlakukan anaknya. Gitu. Jadi peran orang tua itu juga penting gitu ya. Penting. Oke. Nah, terus loh tadi kan di awal kita kayaknya udah bahas healing gitu nggak sih? Lah, kalau kita stres, terus kita pergi healing dengan tujuan kayak menghilang dari banyak orang untuk meredakan stres, apakah itu adalah cara yang benar? Iya. Sekarang itu karena tingkat stres meninggi, isu tentang healing juga jadi banyak ya kan. Iya, Pergi betul. ke entah yang staycation, entah yang apalah Bahkan ya. kita kalau salah sebut healing aja langsung diprotes kayaknya nih. Ya karena gini sih, aku lebih mau tahu healing dalam perspektif kita tuh apa gitu loh. Kalau misalnya healing itu adalah bentuk menghilangnya fisik ini dari satu komunitas, masalahnya stres itu bukan masalah fisik, tapi masalah perasaan. Perasaan itu kan gak dibatasi ruang dan waktu. Maksudnya adalah gini, mau kamu lagi malam hari, stresnya juga gak libur tidur dulu kan. Tapi kalau badan kita, kalau udah capek, dia pasti butuh tidur kan.
Tapi pikiran kita kan enggak. Jadi makanya kenapa ada orang-orang yang gelisah di alam bawah sadarnya. Iya kan? Tidur tapi gelisah. Tidur sih tapi bentar-bentar kebangun, bentar-bentar kebangun. Itu bukan reaksi, itu reaksi badan yang dipengaruhi oleh reaksi pikirannya. Bawah sadar kita. Jadi kita fun kok, gak apa-apa kok. Tapi sebenarnya kita ini lagi stres gitu. Nah, healing itu kalau misalkan dengan cara pergi meninggalkan semua orang, itu gak tepat gitu loh. Karena kayak kita sakit kepala tapi yang kita minum obat sakit perut. Agak nggak nyambung gitu ya. Kita gatel di kepala, kita garuknya di kaki. Di luar konteks ini. Gitu, jadi nggak tepat. Cara healing itu yang healing yang gimana dulu yang dimaksudkan. Kalau stres terus kemudian mengghosting semua orang, percaya deh healingnya nggak berhasil. Percuma, sia-sia. Karena gitu ya. perasaannya nggak ditenangkan. Iya. Hanya secara waktu aja bentar, jeda bentar Semu gitu loh. ya. Nanti pulang lagi masalahnya Stres belum lagi. stres Muncul lagi di rumah, gitu. aduh. Stres lagi. Gitu. Misalkan stresnya itu karena hubungan dengan kakak atau dengan adik nggak bagus. Ya kan, berantem terus. Kamu jadi stres. Di rumah ketemu orangnya panas hati atau sama papa mama. Kamu pergi. Nanti pulang komunikasi tetap buruk seperti itu. Iya, healingnya percuma dong. Gitu. Jadi ketemuin dulu apa penyebabnya, baru diobati dengan cara melihat apa penyebabnya. Oke, jadi healing itu bukan Jalan utama. iya. Iya. Tergantung healingnya ngapain dulu. Kalau Healingnya dia ngapain healingnya ya itu renungan, tadi pujian iya, penyembahan. nyari apa? Nyari Tuhan. Mencari penyebab apa dia bisa jadi stres dan anxiety. Ya, itu adalah salah satu cara healing yang baik. Bukan dengan apa ya, menghilang dari semua orang gitu. Bukan ya, guys. Betul. Oke. Jadi karena kita sudah ada di ending episode kali ini. Nah, mungkin ada closing statement dari lo Serumi gitu. Oke. Closing statementnya adalah stres dan anxiety itu juga merupakan masalah-masalah psikologis yang biasa dalam hidup kita. Ya, itu merupakan bagian dari dinamika dari hidup kita, karena nggak ada hidup manusia yang tidak ada tekanannya. Tapi percayalah bahwa Tuhan juga tidak pernah memberikanmu pergumulan yang melebihi kekuatanmu. Jadi ketika tekanan itu mulai datang dan menghimpit kamu, percayalah dan berlarilah segera kepada Tuhan, karena di sana letak kekuatanmu. Keren closing statementku hari Keren banget sih, guys. Jujur closing statementnya loh Jelek Serumi itu loh. kayak setiap aku stres itu aku inget terus tak inget gitu. Kayak emang Tuhan tuh gak bakal kasih pencobaan di luar batas kemampuan manusia. Meskipun Betul. kayak kadang-kadang pas ngelaluinnya, aduh aku bisa nggak ya? Tapi Iya. ujung-ujungnya kayak berapa bulan ke depan Akhirnya, ternyata aku bisa. betul. Bisa loh. Emang pikiran kita aja ini ya, yang membatasi. menghantui. Iya betul, fata morgana semata-mata. Wes. Jadi Keisha gimana? Apakah puas dari sini atau masih ada mengganjal? Apanya mengganjal? Dari episode kali ini ya, merasa terpuaskan, tapi ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu. Kayak Wah, masih ada yang belum diungkapkan gitu ya. terlalu Karena kan- banyak pertanyaan dan misteri dalam hidup ini ya. Kan psychological issue ini Sangat tidak sempit, Luas sangat gitu. luas. Tapi kira-kira minggu depan kita berbicara apa sih guys? Minggu depan kita akan berbicara tentang kayaknya semua orang pernah denger tentang people pleaser, guys. Yang gimana sih tuh? Duh yang gimana ya? Aduh ya itu Please gitu. Kayak gitu kah atau? Iya enggak ya? Nah kepo semua kan, kepo kan. Jangan Yang lupa kepo, stay stay tune tune terus di episode kita minggu Selanjutnya. depan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita episode kali ini. See you next week and bye-bye, Yunders.